londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. Kamu suka kritik pemerintah? Selamat, Presiden kasih kamu sebutan londo ireng. Sekarang istilah ini muncul lagi. Presiden Prabowo Subianto menyebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai londo ireng zaman now. Tapi tunggu dulu, beliau bisa nggak membuktikan tuduhan ini? Wartawan mana? Pengamat siapa? Dan LSM mana? Ayo, berani sebut nama nggak? Menurut aku sih enggak ya, karena ini bukan pertama kali. Kalian inget gak sama demo mahasiswa yang dituduh dibayar? Gak ada satupun tuh beliau nyebut nama siapa yang bayar. Menurut aku sih ya, ini tuduhan yang gak berdasar. Udah gitu, nyebut profesi wartawan sebagai londo ireng, itu kayak ngerendahin mereka. Tapi nih ya, sebenarnya yang pantas disebut sebagai londo ireng adalah tokoh pribumi yang bekerja sama dengan kolonial Belanda menangkap Pangeran Diponegoro. Ya, jadi begini Pak Presiden Prabowo Subianto, izin mengomentari ya. Kalau soal londo ireng, bukankah justru mereka banyak di lingkaran dekat istana? Bukankah londo ireng itu adalah mereka yang kemarin dipercaya menjadi kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, tapi justru berkhianat dan berujung korupsi? Coba deh dihitung Pak Presiden, sudah berapa banyak para pejabat pemerintah yang disumpah atas nama agama, tapi justru mereka berkhianat dan akhirnya korupsi. Jadi saya mau tanya, sebenarnya londo ireng itu berada di barisan siapa? Berada di lingkaran siapa? Ada yang bilang sebaiknya Prabowo jangan dikasih pidato, bisa panas negeri ini. Terbaru, begitu dikasih mikrofon, ia langsung menuduh wartawan, jurnalis, pengamat, LSM sebagai londo ireng. Nah, untuk sementara Aliansi Jurnalis Independen minta RI1 minta maaf, sementara PWI masih diam. Kalau politik Indonesia itu warung kopi, maka pidato Prabowo Subianto di Harlah ke-28 PKB 23 Juli 2026 adalah kopi hitam dicampur sambal, durian, dan bensin. Sekali seruput semua langsung melek. Tiba-tiba keluar satu jurus dari gudang sejarah yang mungkin sudah berdebu. Bersarang laba-laba. Rakyat pun ogah mengunyahnya. Londo ireng, kata yang dulu dipakai buat menyebut pribumi membantu penjajah Belanda, itu mendadak disulap menjadi rudal balistik politik. Sasarannya bukan POC, bukan melainkan wartawan, jurnalis, pengamat, sampai LSM. Sejarah rupanya sekarang bisa disewa harian. Logikanya bikin kepala muter seperti kipas angin seharga 1,8 triliun. Dulu, londo ireng identik dengan orang yang bekerja untuk kolonial. Sekarang orang yang membawa kamera, mengetik berita, mengkritik kebijakan, atau sekedar bertanya dalam konferensi pers bisa mendadak naik kasta menjadi keturunan POC. Kalau begini terus, jangan-jangan besok tukang parkir yang bertanya, karcisnya Pak, ikut juga dicurigai agen Hindia Belanda. Presiden pun mengeluarkan angka pamungkas. Katanya pemerintah telah memperbaiki lebih dari 67.000 sekolah. Namun media menurutnya justru sibuk memotret sekolah yang masih rusak. Wartawan dianggap doyan mencari genteng bocor ketimbang ruang kelas baru. Pengamat dicurigai, LSM ditanya siapa yang menggaji. Kalimat itu meluncur seperti mercon satu dus, bunyinya bukan duar, tapi duar. Begitu pidato selesai,
Republik langsung berubah menjadi grup WA ormas saat dengar ada investor mau beli tanah. Semua bicara bersamaan. Aliansi Jurnalis Indonesia meminta permintaan maaf Prabowo. YLBHI mengingatkan stigmatisasi terhadap kebebasan sipil. Sementara itu PWI memilih memainkan jurus legendaris Nusantara, moderning maksimal. Diamnya bukan lagi seperti ikan di akuarium, ini sudah level patung di bundaran. Burung gereja bisa bikin sarang di pundaknya tanpa merasa terganggu. Nah, disinilah sinetronnya mulai mengalahkan rating drama 1000 episode. Waktu Hotman Paris melontarkan ucapan yang dianggap melecehkan wartawan, PWI bergerak secepat promo tanggal kembar. Belum sempat kopi dingin, laporan polisi sudah meluncur. Tapi sekarang, ketika istilah Londo Ireng keluar dari mulut kepala negara, langkahnya mendadak berubah seperti kura-kura sedang menarik gerbong kereta. Pelan sekali, sampai siput menyalip mobil melambaikan tangan. Publik pun mulai garuk-garuk kepala sampai ketombe ikut berdiskusi. Apakah keberanian organisasi wartawan memiliki mode otomatis? Kalau lawannya artis, gas penuh. Kalau lawannya presiden, mendadak sinyal hilang. Jangan-jangan mikrofon PWI sedang masuk mode pesawat. Atau mungkin tombol suaranya tertinggal di ruang rapat yang AC-nya terlalu dingin. Drama ini akhirnya terasa seperti sirkus politik terbesar di Asia Tenggara. Ada presiden yang menghidupkan istilah kolonial, wartawan merasa dilabeli, organisasi pers masih mengukur arah angin, pengamat sibuk menganalisis, dan rakyat hanya bisa membeli singkong goreng ukuran jumbo. Semua sibuk berdebat tentang Londo Ireng. Kini panggung tinggal menyisakan satu pertanyaan besar. Akankah PWI mengeluarkan jurus sama kerasnya seperti saat menghadapi Hotman Paris? Atau justru memilih menjadi ahli meditasi nasional terus diam sambil berharap badai berlalu sendiri? Entahlah, yang jelas politik Indonesia memang tidak pernah kehabisan penulis skenario. Pastinya selalu ada tontonan gratis. Ya salam, apes banget jadi wartawan di Indonesia ya. Wartawan dituding tidak punya otak oleh Hotman Paris. Habis itu dituding Londo Ireng oleh Prabowo. Jadi wartawan nasibnya jelek banget. Cobalah dong wartawan sekali-kali boikot tuh 2 orang tukang bacot itu. Pidato-pidatonya nggak usah lah diekspos. Harusnya wartawan punya harga diri, kayak dulu kan pernah juga tuh diusir oleh presiden. Walaupun dengan kata-kata halus, silahkan makan di luar. Gimana nih wartawan? Halo guys, seorang kawan berkomentar seperti ini. Sebenarnya saya udah berniat buat detoksifikasi gitu ya dari pidato-pidato presiden kita. Tapi pidato ini kalau menurut saya berdampak serius sih. Londo-londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan? Ya, presiden kita terang-terangan dan sangat jelas melabeli para pengamat, wartawan, jurnalis, LSM sebagai Londo Ireng. Nah, bicara soal Londo Ireng kan ini perkataan yang dulu awalnya bersumber dari tentara-tentara Belanda
yang direkrut dari Afrika karena hitam-hitam, maka dibilangnya Londo Ireng. Nah, lalu berkembang menjadi pelebelan untuk para pengkhianat, orang-orang kita yang berkulit gelap ya, dibandingkan orang Belanda tentunya yang berkhianat. Nah, sekarang ini setelah itu ya, memang Londo Ireng ini adalah sebuah pernyataan, sebuah sebutan, sebuah pelebelan yang sangat politis. Maka ketika perkataan ini diucapkan oleh seorang presiden, ini sangat berbahaya dan harusnya sangat berhati-hati sih. Karena kan berarti presiden mencap, melebeli para wartawan, pengamat, LSM yang mengkritik soal kebijakan presiden apapun itu sebagai pengkhianat. Bahkan sampai nanya, sampai ngomong, yang bayar gaji lu siapa, yang bayar HP lu siapa, lah yang bayar gaji presiden siapa, yang bayar semua fasilitas istana siapa, yang bayar jalan-jalan ke Paris Senayan ulang tahun siapa. Nah, saya rasa ini perkataan yang benar-benar serius dan sangat tidak layak diucapkan oleh seorang presiden, karena ini sangat bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Dulu ada cebong, kampret gitu ya, dan kita bersusah payah untuk mengikis ini gitu. Lalu tiba-tiba presiden kita sendiri yang seolah-olah ingin membuat hal itu terjadi lagi, disintegrasi, pemecah belahan gitu. Semua yang kalau menurut saya ya, saat ini ya, semua yang dikritik oleh wartawan, pengamat atau apapun, sekarang ini era Prabowo ini saya rasa sangat jauh lebih fair. Karena semuanya berdasarkan data, berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, seharusnya kritik ini dijawab dengan hal yang sama, berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, bukan pelebelan antek-antek asing dan sekarang Londo Ireng gitu. Karena begini ya, kalau kita lihat ya, misalnya Pak Prabowo ini selalu mengglorifikasi soal MBG. Padahal di Jakarta saja, Jakarta Selatan tuh ya, Kebayoran Baru kalau nggak salah, saya agak lupa tepatnya, itu masih ada sekolah yang belajarnya di luar.